Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang dewasa awal, berbagai perkembangan pada masa dewasa awal, yaitu perkembangan fisik, perkembangan psikis, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosial. Perkembangan fisik dewasa awal. Masa dewasa awal usia 20-30-an adalah puncak dari perkembangan fisik. Pada fase ini, sebagian besar fungsi dan kekuatan fisik berada pada tingkat terbaiknya. Pertama, karakteristik umum. 1. Puncak kekuatan dan stamina. Selama masa dewasa awal, kekuatan otot, koordinasi, dan kecepatan reaksi mencapai puncaknya. Jantung dan paru-paru bekerja dengan sangat efisien, sehingga individu memiliki tingkat stamina tertinggi untuk melakukan aktivitas fisik seperti olahraga atau pekerjaan berat. Yang kedua itu kesehatan reproduksi optimal. Ini adalah masa di mana fungsi reproduksi mencapai kematangannya. Kesuburan pada wanita berada di puncaknya dan kualitas sperma pada pria juga optimal. Ketiga itu kematangan otak. Perkembangan otak khususnya bagian korteks prefrontal telah selesai. Ini memungkinkan individu untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, merencanakan dan mengendalikan impuls yang lebih baik daripada saat remaja. Yang keempat untuk penampilan fisik. Umumnya individu di usia ini memiliki penampilan fisik yang paling ideal, dengan massa otot yang lebih besar dan lemak tubuh yang lebih sedikit dibandingkan usia yang lebih tua. Yang terakhir yaitu awal penurunan fisik di akhir masa dewasa awal. Meskipun secara umum fisik berada di puncak pada akhir masa dewasa awal sekitar usia 30-an, tanda-tanda awal penurunan fisik mulai terlihat. Hal ini bisa berupa penurunan sedikit dalam kekuatan, metabolisme yang mulai melambat, atau munculnya kerutan halus. Namun penurunan ini biasanya sangat lambat dan tidak signifikan. Masa ini adalah waktu yang ideal untuk membangun kebiasaan gaya hidup sehat seperti berolahraga secara teratur dan menjaga pola makan seimbang, karena ini akan sangat memengaruhi kesehatan di masa tua. Perkembangan psikis. Masa dewasa awal sekitar usia 18-40 tahun adalah fase penting dalam kehidupan. Seseorang mulai beralih dari pandangan egosentris menjadi sikap yang lebih empatik. Perkembangan psikis di masa ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk membentuk hubungan intim dan kemandirian. Ciri-ciri utamanya, yang pertama, pembentukan identitas dan hubungan. Menurut teori perkembangan psikososial Erik Erikson, konflik utama pada tahap ini adalah keintiman vs isolasi. Seseorang akan berupaya menjalin hubungan yang erat dan berkomitmen, baik itu romantis atau pertemanan, atau beresiko mengalami perasaan terasing dan kesepian. Yang kedua, kemandirian ekonomi dan keputusan. Individu dewasa awal dituntut untuk mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada orang tua. Mereka mulai mengambil keputusan penting tentang karir, tempat tinggal, dan kehidupan pribadi. Yang ketiga, mencari jati diri. Banyak orang di usia ini mengalami krisis yang tidak menentu, seperti merasa di tengah-tengah antara remaja dan dewasa sepenuhnya. Mereka masih mencari tahu siapa diri mereka, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka berkontribusi pada masyarakat. Yang keempat, regulasi emosi. Dibandingkan dengan remaja, individu dewasa awal biasanya memiliki kontrol emosi yang lebih stabil. Mereka belajar mengolah emosi dan tidak mudah marah atau kecewa saat orang lain memiliki pendapat berbeda. Namun, mereka juga rentan mengalami stres, trauma, atau isu kesehatan mental lainnya, terutama jika tidak mendapat dukungan yang memadai. C. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dewasa awal adalah proses perubahan kemampuan berpikir, menalar, dan memecahkan masalah yang dialami individu pada usia sekitar 20-40 tahun. Perkembangan kognitif pada dewasa awal yaitu pertama itu kemampuan berpikir sudah lebih matang, realistis, dan logis. Yang kedua, mulai menggunakan pemikiran postformal, yaitu fleksibel, mempertimbangkan emosi, pengalaman, serta konteks sosial dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, lebih mampu memecahkan masalah kehidupan nyata seperti pekerjaan, hubungan, dan tanggung jawab keluarga.
Yang terakhir yaitu kreativitas serta keterampilan berpikir kritis, perkembangan untuk menghadapi tantangan hidup. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial dewasa awal. Masa dewasa awal adalah periode di mana individu mulai mengonsolidasikan identitas mereka dalam konteks sosial yang lebih luas. Ini adalah fase penting di mana mereka beralih dari hubungan yang berpusat pada keluarga ke pembentukan jaringan sosial yang lebih mandiri dan kompleks, serta mengambil peran baru dalam masyarakat. Ciri-ciri utama: 1. Pembentukan hubungan intim dan persahabatan. Seperti yang diungkapkan oleh teori Erik Erikson, tugas utama di tahap ini adalah mengatasi konflik antara keintiman vs isolasi. Individu berupaya menjalin hubungan yang erat dan berkomitmen, baik dalam pernikahan, kemitraan romantis, atau persahabatan yang mendalam. Peran dalam masyarakat. Dewasa awal mulai mengambil peran yang lebih signifikan dalam masyarakat. Ini termasuk peran sebagai pasangan, orang tua, pekerja, dan warga negara. Mereka juga mulai berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, atau sukarela yang mencerminkan nilai-nilai dan minat pribadi mereka. 3. Jaringan sosial yang beragam. Dibandingkan dengan remaja, jaringan sosial dewasa awal cenderung lebih beragam. Mereka tidak hanya berinteraksi dengan teman sebaya, tetapi juga dengan rekan kerja, atasan, tetangga, dan anggota komunitas. 4. Pencarian stabilitas. Banyak individu di usia ini mencari stabilitas dalam kehidupan mereka, baik dalam karir maupun hubungan pribadi. Mereka berupaya untuk membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan mereka. Secara keseluruhan, perkembangan sosial di masa dewasa awal berfokus pada transisi dari ketergantungan ke mandirian dan dari fokus pada diri sendiri ke tanggung jawab sosial dan pembentukan koneksi yang bermakna dengan orang lain.